Anatomi dan Fisiologi Pencernaan, disusun oleh Lucia Murray dengan NRP 218320068, Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Malang. Pengertian dari sistem pencernaan. Sistem pencernaan merupakan sistem yang menerima makanan dari luar dan mempersiapkan untuk diserap oleh tubuh, yang terbentang mulai dari mulut sampai anus. Pintu masuknya zat-zat nutrisi, vitamin, mineral, dan cairan ke dalam tubuh. Tempat bagi protein, lemak, dan karbohidrat dipecah dalam bagian yang lebih sederhana agar bisa diserap. Zat-zat tersebut melewati mukosa kemudian masuk ke dalam aliran pembuluh limfa atau darah untuk dipakai tubuh. Fungsi sistem pencernaan ada 4, yaitu yang pertama mencerna sumber makanan untuk energi tubuh, yang kedua memecah nutrisi menjadi nutrien sehingga dapat menembus membran plasma, yang ketiga absorpsi nutrisi dari makanan yang sudah dihancurkan, yang keempat eliminasi sisa metabolisme atau makanan yang tidak dapat dicerna. Yang berikut proses pencernaan ada 2 cara, yaitu secara mekanis dan secara kimiawi. Pengertian secara mekanis adalah proses pengubahan makanan dari besar atau kasar menjadi lebih kecil atau halus. Proses ini dibantu dengan gigi, lidah, dan otot lambung. Secara kimiawi, proses pengubahan zat makanan dari yang kompleks menjadi lebih sederhana dengan bantuan enzim pencernaan. 4 proses dalam sistem pencernaan. Yang pertama ingesti, sekresi, digesti, dan absorpsi. Anatomi sistem pencernaan. Saluran pencernaan terdiri dari rongga mulut, faring, esofagus, gaster, intestinum, tenu, kolon, rektum, dan anus. Sedangkan organ tambahannya meliputi gigi, lidah, kelenjar, ludah, kandung empedu, pankreas, dan hati. Penjelasannya, mulut merupakan pintu gerbang saluran pencernaan. Saat kita mengubah proses pencernaan makanan sebenarnya sudah dimulai. Bahkan sebelum makanan masuk ke mulut, sistem pencernaan kita sudah bersiap-siap dengan keluarnya air liur untuk membasahi mulut. Saat masuk ke mulut, gerakan mengunyah akan mengubah makanan menjadi partikel lebih kecil agar enzim yang ada di luar dapat lebih mudah mengolahnya. Setelah makanan dihancurkan, lidah akan mendorong makanan ke tujuan yang selanjutnya, yaitu tenggorokan. Tenggorokan yang dalam bahasa medis disebut faring ini merupakan jalan yang tepat, yaitu esofagus. Saat makanan yang sudah hancur masuk ke tenggorokan, ada 2 kemungkinan yang bisa terjadi. Untuk mencegah makanan melewati jalur yang salah di tenggorokan, terdapat epiglotis. Epiglotis adalah bagian dari organ pencernaan yang berbentuk seperti daun. Fungsinya sama seperti pintu yang bisa membuka dan menutup sesuai dengan kebutuhan. Esofagus terdiri dari otot dengan bentuk seperti tabung yang letaknya membentang dari faring hingga ke lambung. Melalui suatu mekanisme gerakan meremas yang dinamakan gerakan peristaltik, esofagus akan mengantarkan makanan ke lambung. Lambung selain menyimpan makanan, lambung juga berperan dalam mencampur dan menghancurkan makanan menjadi bentuk yang lebih mudah diserap. Fungsi tersebut dilakukan oleh enzim dan asam yang diproduksi lambung. Saat makanan menuju ke organ selanjutnya setelah lambung, konsistensinya sudah menyerupai pasta atau cairan. Usus halus dari lambung, makanan akan menuju ke usus halus yang dibagi menjadi 3, yaitu usus 12 jari, duodenum, jejunum, dan ileum. Organ ini akan terus mengolah makanan menggunakan enzim yang diproduksi oleh pankreas dan hati. Usus besar. Usus besar di sini makanan yang masuk adalah sisa-sisa dari pencernaan dan akan dipindahkan menuju rektum lalu anus. Namun sebelumnya air yang terdapat di sisa-sisa tersebut akan dihilangkan sehingga konsistensinya lebih padat. Sisa makanan tersebut akan terus berada di usus besar hingga ada gerakan yang memicu pengeluarannya dari rektum. Umumnya, sisa makanan tersebut membutuhkan waktu sekitar 36 jam untuk melewati usus besar. 7. Rektum. Rektum merupakan sebuah ruangan yang menghubungkan usus besar dan anus. Fungsinya adalah untuk menerima sisa makanan yang sudah berubah menjadi feses dan menyimpannya. Yang terakhir, anus merupakan pintu terakhir dari sistem-sistem pencernaan manusia. Organ ini terdiri dari otot yang digunakan untuk menjaga dan menahan feses keluar dari rektum. Jika belum saatnya, selain itu otot ini juga akan mencegah kita buang air besar secara spontan saat tidur. Organ yang membantu sistem pencernaan manusia. Hati juga memiliki peran dalam sistem pencernaan. Organ yang satu ini memproduksi suatu zat bernama empedu yang berguna untuk mencerna lemak dan menyingkirkan kelebihannya. Nutrisi yang terdapat di makanan juga akan disaring oleh hati. Yang kedua, pankreas memproduksi enzim yang kemudian akan dilepaskan di usus 12 jari untuk membantu pencernaan lemak, protein, dan karbohidrat secara kimiawi. Yang ketiga, empedu
Empedu, cairan empedu disimpan dan dikeluarkan dari kantung empedu saat makanan berlemak masuk ke usus 12 jari. Kantung empedu akan berkontraksi dan mengeluarkan cairan empedu. Kita lanjut ke komposisi feses. Komposisi feses adalah 3/4 air, 1/4 padat, bakteri mati 30%, lemak 10-12%, bahan anorganik 10-12%, protein 2-3%, serat makanan tidak tercerna dan konsisten, kering getah pencernaan, pigmen empedu, sel-sel epitel lapis 30%, warna coklat feses, globulin dan urobulin. Bau feses tergantung flora, bakteri, kolon, dan jenis makanan yang dimakan. Beberapa mekanisme dasar absorpsi. Absorpsi dalam usus halus, absorpsi monosakarida, absorpsi lemak, dan komposisi feses. Sekian penjelasan dari saya tentang sistem pencernaan. Sekian dan terima kasih. God bless us for us.